Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah komplit semuanya ini, sudah ya? Hmm. Sudah, Bu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir di perkuliahan. Oke ya, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah sejak kita berdoa. Semoga perkuliahan kita eh, bisa berjalan dengan lancar, jaringan internetnya bagus, kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Kita diskusikan. Oke, berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, untuk materi hari ini, apa sudah dibaca materinya di Madepulon? Asuransi ya, Bu ya? Hari Tak. asuransi kan sudah Bu Emi ya. Oh, bukan Hari ya. ini kita berdiskusi tentang pasar valuta asing. Ya, Oh, ya, valuta Bu. asing. Nanti akan saya share materinya. Sebelumnya saya akan melakukan absensi dulu ya untuk Oke. kuliah hari ini. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, Sudah, Bu. Pak Novian Gusti hadir? Hadir, Bu. Oke, Bapak Septian? Hadir, Bu. Oke, Ibu Sofa? Hadir. Bapak Joko? Hadir, Bu. Ibu Rena? Ibu Rena? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Bapak Freddy? Hadir, Bu. Oke, Ibu Fitri? Hadir, Bu. Hadir. Bapak Afian? Hadir, Bu. Oh, Ibu, Ibu, ya Bu. Allah, Ibu. Ibu itu, Bu. Malah hafal saya. Ya, Bu. Bapak Rosid? Rosid? Rosid belum hadir? Belum, Ibu. Belum ya? Oke. Masih sibuk atau dalam perjalanan mungkin ya. Ibu Cindy? Kak Cindy? Hadir? Hadir, Bu. Oke, Ibu Yusita? Hadir, Bu. Ibu Emi? Hadir, Hadir Bu. ya, oke. Sekarang kita masuk ke pasar falas. Sebelum masuk ke sini, ke materi, saya ingin share dulu mengenai nih ya, materi kita kan sebentar lagi ujian akhir ya. Sebentar lagi ujian akhir, sudah mulai mau masuk lagi semester berikutnya ya. Saya berharap lulus semuanya di sini. Nah, di sini kita masuk ke nih ya, kita masuk ke pertemuan yang ke-14 ini ya, pasar valuta asing. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai kuotasi, indirect, direct quotes, kemudian kurs silang, kemudian arbitrase. Ya. Untuk materinya nanti UAS kita ke atas dulu yaitu nih ya materinya dilihat di sini nih. Untuk UAS UAS itu sub CPMK 3, CPMK 4, CPMK 5. Nah, itu CPMK 3 sama CPMK 45 itu apa? Bisa dilihat di sini nih ya. Kalau CPMK 3 itu berarti berkaitan dengan lembaga keuangan non-bank yang meliputi asuransi, leasing, modal ventura, dana pensiun, dan pegadaian. Kita sudah membahas ini di minggu-minggu sebelumnya ya. Kemudian untuk CPMK 4 itu materi kita hari ini, yaitu pasar modal derivatif. Kita hari ini akan bahas mengenai pasar valuta asing. Kemudian untuk yang CPMK 5 itu untuk pertemuan di minggu ke depan, yaitu mengenai etika pasar modal. Nah, itu harapan nanti yang ingin dicapai pada saat kita sudah menyelesaikan materi untuk UAS ini. Jadi, targetnya ini CPMK 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian untuk materi hari ini yaitu berkaitan dengan pasar valuta asing.
Adakah di antara Bapak Ibu di sini yang sudah ber apa itu ya, sudah pernah atau malah sekarang aktif di pasar uang, pasar valuta asing? Ada? Atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan falas ya. Valuta asing itu singkatannya falas. Ada? Nah, Ada? sekali, Bu. Jadi apa itu? Sampai sekarang masih, Mas Freddy? Enggak, sekali aja waktu mau pergi, Bu. Oh, mau pergi ke luar negeri ya? Berarti tukarnya di apa? Money changer atau di bank? Di BCA, Bu. Oh, di BCA, Di di bank bank. ya, berarti tukarnya ya. Iya. Ya, itu jadi bank, kemudian money changer itu adalah uh, beberapa pelaku ya yang bergerak di pasar valuta asing. Nah, ada lagi mungkin kalau kita pergi ke luar negeri, pasti kita nuker ya, nuker uang kan ya. Nah, berarti kita sudah pernah melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing. Nah, apa sih valuta asing itu? Apa valuta asing? Bu Emi nih. Ya, Bu. Bu Emi falasnya banyak nih. Udah lama dah ini, Bu. Udah lama nggak ini kecuali kalau pas dulu mau berangkat ya. Iya. Baru apa ditukar. Tapi kalau di Lombok itu tidak harus Mm-mm. di bank. Jadi Oh ada toko gitu. emas yang menyediakan tempat Oh penukaran gitu loh. begitu. Dia punya money changer gitu loh, Bu. Oh begitu ya. Iya, Iya, money changer ya. seperti itu. Ha. Mm. Tapi saya biasanya juga ada pakai kalau dulu berangkat itu kan pakai ATM yang bisa dikonversi langsung. Jadi Hmm. mata uang misalkan kayak ke Singapura, saya pakai OCBC kan dia bisa konversi langsung ke Mm-mm. SGD Mm. gitu loh, Bu. Iya, iya, iya. Seperti itu jadi tergantung tempat tujuannya Iya. Nah, gitu, Bu. itu apa itu? Seperti sekarang diberi kemudahan ya. Kalau sekarang kan kalau pasar uang itu kan sudah internasional, sudah kerjasama antar bank-bank ya di dunia. Jadi kalau misalnya kita ingin pergi-pergi ke luar negeri, sebenarnya kita bisa melakukan apa menggunakan kartu kredit kita, kartu bank kita ya di negara Ya, yang Bu. bersangkutan. Nah, eh, istilah falas valuta asing itu berarti berkaitan dengan apa? Penukaran, Dengan pen- penukaran, dengan penukaran, tukar Bu. menukar mata uang Mata asing. uang, ya. Iya, mata uang asing. Jadi, apa sih tujuan pembelajaran kita di hari ini nih ya? Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus paham mengenai apa sih pasar valuta asing itu. Kemudian yang kedua, kita bisa menyebutkan fungsi dan tujuan pasar valuta asing. Mengapa sih kok pasar valuta asing itu bermanfaat atau berguna bagi perekonomian suatu negara, bagi individu-individu juga ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pelaku dan instrumen di pasar valuta asing. Kemudian yang keempat, memahami jenis-jenis transaksi falas dan cara kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perhitungan direct, indirect quotation, dan arbitrase. Dari istilah-istilah ini, apa sudah ada yang memahami yang bergerak di bidang perbankan? Mungkin kalau BPR belum melayani ya, Bu ya. Kalau untuk Nggak ada, Bu. falas Kalau ya. BPR ini Mm-mm. biasanya bank Bank buku tiga konvensional empat ya. Bu. Ya, ya. Yang jual bank konvensional Iya, 34. iya, gitu ya, ya, heeh, ya. Iya. Ada dari istilah ini ada yang pernah, Bapak Ibu ada yang Kalau pernah yang membaca. kalau yang dari istilah ini mungkin yang indirect quotation dan arbitrage ini yang saya agak lupa, Bu. Iya, Sebenarnya saya iya. dulu juga sering melakukan transaksi jual beli karena saya dulu kan Mm-mm. di bank buku 4 ya. Mm-mm, mm-mm, Cuman mm-mm. sudah sekian lama jadi Mm-mm. sudah lupa-lupa gitu Hmm. loh, Bu. Sebenarnya ini yang dilakukan loh ya secara sederhana. Direct dan indirect quotation itu sebenarnya yang biasa sering dilakukan kalau kita ingin pergi ke luar negeri. Ya, jadi kalau direct itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya, Pak. Sebenarnya itu sudah familiar dengan kita, cuma kita istilahnya menukar, ya kan menukar jual atau beli dari mata uang asing. Nah, sekarang nih ya, apa sih pengertian pasar valuta asing itu, ya kan? Jadi pasar valuta asing adalah pasar keuangan internasional yang memperdagangkan mata uang asing dari berbagai negara untuk berbagai kebutuhan ekonomi, perdagangan, investasi, dan lindung nilai. Jadi
Di sini kita nanti akan apa itu memahami ya, belajar sedikit lah mengenai lindung nilai. Lindung nilai itu untuk meminimalkan risiko karena kenaikan atau penurunan kurs nilai mata uang. Nah, biasanya lindung nilai atau hedging ya istilahnya itu Hedging, iya. dipakai untuk eh, mereka-mereka yang memang bergerak di ekspor import ya. Jadi mereka perlu yang namanya hedging untuk meminimalkan risiko dari transaksi perdagangan yang mereka lakukan. Nah, makanya kita karena kita sudah mendunia ya, mengglobal, maka kita mau nggak mau harus ini ya mulai berinteraksi dengan yang namanya pasar valuta asing. Nah, contohnya ini, contoh sederhana ya tadi itu transaksi jual beli US dollar, euro, ya, yen terhadap rupiah. Ada yang berinvestasi di dolar misalnya. Ada yang punya tabungan dolar di sini. Ada. Kalau tabungan dolar ya, Bu. Iya kan biasanya bank-bank itu Oh, ya Bu Emi kan menawarkan ya Bu nggak iya, pengen biasanya ini. sih kita jual multi currency, Bu, kalau dulu. Jadi multi Mm-mm, currency, jadi ada 8 mata uang itu dalam satu mm-mm, rekening seperti itu. Jadi bisa di apa dikonversi. Jadi misalkan mm-mm, ketiga mana mata uang yang pas menguat kita konversi ke situ. mm-mm. Oh Seperti iya. itu kalau dulu sih Bu. Jadi satu Mm-mm. rekening dengan 8 mata uang atau lebih. Oh Bahkan sekarang gitu. mungkin ada yang lebih mungkin 11 Mm-mm. atau 12 Jadi mata itu yang uang. diperdagangkan tuh biasanya mata uang yang kuat ya atau hard currency ya. Eh, Iya. itu biasanya memperdagangkan apa apa persetujuan dari nasabahnya atau memang pihak banknya Bu Emi? Dari nasabah, Bu. Jadi Hmm. ketiga nasabah ingin mengkonversi mata uangnya. Jadi Hmm. kan biasa mata uang dasar adalah US dollar. Jadi Hmm. ketika dia ingin konversi ke Singapura atau ke euro seperti itu, tergantung dari apa permintaan dari Permintaan. nasabah ya, Hmm. Bu ya. Hmm. Kita Hmm. tinggal konversikan ke Hmm. mata uang berikutnya. Jadi nanti dia akan pindah ke mata uang berikut Iya. seperti itu. Seperti kalau misalnya kita ingin misalnya ya ingin melakukan eh, kalau saya misalnya ingin konferensi ke luar negeri, ya kan, itu kan harus ada kita harus mendaftar dengan mata uang setempat misalnya ya, atau dolar gitu kan. Nah itu bisa kita datang ke bank, langsung bank yang melakukan konversi seperti itu. Dan plus Ya biaya bisa. biasanya, Iya biaya bisa juga sih, Bu. lumayan ya Bu Emi ya, Iya, biayanya kalau nggak lumayan. salah, biasanya kalau biaya kan dibebankan, kalau yang umum ya Bu, ya itu Hmm, biasa Singapura hmm, atau yang US. Jadi kalau hmm, kalau biaya yang mata uang kan biasa kan nasabah datang, misalkan kalau hmm, dia nggak punya tabungan dolar atau yang rekening kayak multi currency gitu, hmm. biasanya kan dia bawa rupiah atau Ya, dari Pak. rupiah dikonversikan. Tapi Konvensikan. nanti dia bayarnya dalam bentuk misalkan Singapura atau US dollar yang umumnya Mm-mm. sih seperti itu Bu. Pulang lebih kalau dulu seingat saya itu sekitar 20 sampai 25 US dollar itu Mm. biaya transfernya Hmm, seperti iya, itu. biaya transfer. Karena waktu saya kirim ke Korea, kebetulan anak saya ada ikut lomba gitu kan, kemudian biaya pendaftaran itu lumayan sekitar 400.000 rupiah dikurskan itu. Bu, ini ada tambahan biaya nih Bu, 400.000 katanya seperti itu. Ya, itu ya. Iya Bu. Kelumit tentang transaksi jual beli mata uang asing. Nah, kemudian apa sih fungsi pasar valuta asing? Ya, yang pertama adalah untuk mempermudah transaksi perdagangan internasional. Ya, nah, tadi ya untuk perdagangan internasional biasanya menggunakan US dollar, kan dianggap sebagai mata uang yang kuat atau hard currency. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan transfer dana antar negara. Jadi seperti kalau misalnya tadi saya ceritakan sepintas mengenai kalau misalnya ingin ikut konferensi nih, saya seminar atau lomba di luar negeri, ada pendaftaran, maka ini masuk ke sini ya, menyediakan layanan transfer dana antar negara. Bisa minta tolong ke bank untuk melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga, sarana lindung nilai atau hedging, yaitu untuk meminimalkan risiko dari kurs Fokus. kenaikan atau penurunan nilai dari kurs itu sendiri. Nah, yang keempat untuk menentukan nilai tukar antar mata uang, ya. Kemudian kelima sarana investasi valuta asing, ya. Nah, yang kemarin, jadi kalau yang punya investasi di dolar ya, karena kan itu bank-bank konvensional banyak sekali yang sudah membuat itu ya, membuat produk
untuk membuka tabungan dolar gitu kan. Biasanya ada penawaran-penawaran itu. Nah, ini termasuk salah satu investasinya. Ya. Kemudian, apa tujuannya? Ya. Tujuan transaksi pasar valuta asing itu apa? Yang pertama, kebutuhan perdagangan internasional. Karena kalau kita melakukan kegiatan ekspor impor, ya, itu pasti harus bertransaksi dengan yang namanya mata uang asing atau valuta asing. Kemudian yang kedua untuk kebutuhan investasi antar negara. Kalau di kita devisa sebagai cadangan ya, cadangan devisa. Kemudian ketiga, arbitrase perbedaan kurs. Nah, nanti di sini kita akan berdiskusi mengenai arbitrase itu apa. Karena ini kaitannya dengan perbedaan kurs dari mata uang asing, ya. Kemudian yang keempat adalah spekulasi untuk keuntungan kurs, ya. Adakah di sini yang pernah di sini spekulan? Ada yang pernah pernah gitu ya, pernah menikmati menjadi seorang spekulan di mata uang asing. Maksudnya di sini tuh, jadi kalau spekulan itu apa sih bedanya spekulan sama yang apa itu spekulan dengan yang untuk perusahaan ya kan? Kalau spekulan tuh berarti resikonya untuk dirinya sendiri, untung rugi Sendiri ya. untuk dirinya sendiri, yaitu spekulan. Ada yang pernah bermain di sini gitu loh. Dalam arti bukan negatif ya spekulan. Kan spekulan itu kan tujuannya apa? Tujuannya apa kalau kita itu menjadi Cari cari untung, Bu. cari untung kan ya, untuk cari untung dari Ya. keuntungan Dari cari ke untung. selisih harganya, Nah, dari harga selisih dolar. kursnya itu. Ada yang Ya. pernah kalau bisa bisa punya dolar nih, punya dolar meskipun cuma sedikit, lihat dolar, oh dolarnya naik nih. Saya dulu belinya segini, saya jual aja lah ke bank. Pernah? Eh, Enggak sih sampai segitu. Enggak, maksudnya sampai enggak apa segitu ya. Kecuali kalau teman saya sih memang ada. Jadi Iya, memang dia ngikutin jadi apa heeh. namanya Diikuti kalau dia pergerakan lihat ya, ya Bu. pergerakan Mm-mm. ya. Cuma kalau sekarang kan kursnya kan sudah Iya, terlalu sekarang tinggi ya Bu ya. Jadi mm-mm. BI pun juga menjaga. Jadi ketika kalau memang dia melebihi kalau dulu tuh kalau misal maksimal di 15.000 itu ya Mm. BI akan melakukan intervensi Iya, gitu loh benar Bu. intervensi ya. Gitu. Melakukan Tapi kalau intervensi. sekarang saya lihat kan ini kan eh, kenaikannya sudah waktu itu kan dulu memang maksimal di 15.000. Tapi kalau kondisi sekarang kan 16.000 sekian, Bu. Mm-mm, Itu mm-mm, benar. dolar. Jadi Mm-mm. sudah apa namanya kurang lebih di situ ya pergerakannya. Ya, jadi mungkin kalau misalkan ada yang masih mau spekulan, mungkin ya selisihnya tipis sekali gitu Iya, loh, Bu. tipis Karena nggak sekali. mungkin dia bisa naik tinggi lagi. Mm-mm. Tapi nggak tahu lagi, mungkin ini tergantung situasi dan kondisi dunia juga kan yang sekarang Iya, lagi benar. nggak agak kacau balau ini loh, Bu. Iya. Itu bisa Nah, berpengaruh juga. iya. Nah, ini dispekulasi. Kalau ini spekulasi, nanti kita akan berbicara mengenai psikologi pasar. Ya. Jadi tadi psikologi pasar itu, Itu iya, dalam siapa? nggak diluruskan Bu Emi tadi loh Bu, negara Eh. kacau balau di dunia. Karena presidennya tua-tua Bu. Berarti ganti sama siapa dong Pak Joko? Anu keras kepala, tua-tua itu keras kepala. Gitu ya. Coba Iya, presidennya muda kayak Mas Gibran, nggak perang Bu. betul ya. Iya, Susah. ini karena Minum kopi bareng. Kalau orang orang Jawa bilangnya susah dikandani ya, Pak. Iya Bu, tua-tua Bu yang perang-perang itu Iya, ya kepala Allah, pemerintahnya. beneran. Coba Iya kepala kan? pemerintahnya muda kayak Mas Gibran gitu ya, yang masih muda-muda, iya, nggak mau iya, ini perang Bu. Begitu karena ya. kan yang dipikirin cuman ini aja Pak ya, nggak mikir yang terlalu jauh gitu ya. Masih bisa ini apa namanya masih wawasannya mungkin ya Pak masih lebih nggak terlalu sampai jauh ke sana. Kalau itu apa ya? Kalau kita ini ya spekulan itu kalau kita main di pasar, kalau kita memang serius nih main di pasar uang seperti ini, memang kita harus melihat situasi pasar. Makanya kalau di istilah keuangan itu kan apa namanya behavior ya, perilaku dari orang per orang, investor itu dipengaruhi oleh dari kondisi pasar. Pasarnya pasar itu banyak ya, mulai dari keadaan ekonomi, kebijakan yang diambil negara lain, keadaan politik suatu negara. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap di sini nih naik turunnya kurs nilai mata uang asing. Nah, para spekulan bermainnya di sini, dia mencari celah eh,
nyari untungnya dari naik turunnya kurs itu. Nah, nanti kaitannya dengan psikologi pasar ya. Yang kelima itu hedging, yaitu perlindungan risiko atau perubahan nilai tukar. Nah, hedging ini biasanya dilakukan oleh para eksportir dan importir. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Hedging itu Untuk menjaga lindungi. menjaga Bu. Jadi biar Mm-mm. kursnya itu bisa stabil. Nah, Jadi iya. tidak fluktuatif seperti Mm-mm. itu. Untuk meminimalkan risiko Dan ya. resiko. Makanya mereka pakai hedging lindung nilai itu udah diikat dulu nih kontraknya, udah diikat dulu Hmm. kontrak perjanjiannya. Jadi kalau misalnya kondisi suatu negara kacau balau, dia tetap berpatokan pada kontrak awal penandatanganan trading itu, gitu. Ya, seperti itu. Bahasa sederhananya ya, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih pelaku pasar falas itu? Ya, itu yang pertama tentu saja bank sentral ya. Kemudian bank komersil, kemudian para eksportir dan importir, kemudian perusahaan multinasional, ya tentu saja perusahaan multinasional yang sudah mendunia ya, bergerak ke berbagai macam negara, kemudian money changer, spekulan dan arbitrase. Ini arbitraser ya, arbitrasor itu orang yang melakukan arbitrase. Nah, kemudian fungsi dan struktur pasar falas. Struktur pasar falas merupakan perkembangan dari salah satu fungsi utama bank komersial, yaitu membantu nasabah, yaitu eksportir dan importir dalam melaksanakan proses perdagangan internasional dengan makin mudah dan cepat, ya. Kemudian pasar pasar yang dipakai oleh falas ini adalah pasar spot dan forward. Nah, untuk pasar forward ini merupakan over the counter. Artinya apa over the counter itu? Bahwa perdagangan itu tidak terjadi di lokasi pasar terpusat. Jadi eh, apa? Hanya melalui jaringan, ya kan? Yang diperdagangkan itu adalah yang melalui jaringan, yaitu melalui komputer dan sistem transaksi otomatis. Kalau forward itu berarti dia itu eh, antara eksportir dengan importir kerjasamanya ya perjanjiannya. Kalau pasar spot itu eh, dalam waktu perjanjian sekarang nih tanda tangan kontraknya sekarang kursi yang berlaku itu hari ini nanti penerimaannya maksimal 2 hari kemudian ya ini juga sama ya pelakunya eksportir importir berlaku di over the counter jadi di luar pasar dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian, nah, kegiatan di pasar falas ini ya menggunakan jaringan internet. Kalau kita pasar biasanya dagangan kelihatan, kalau ini dia karena sifatnya apa itu bukan dalam arti fisik ya. Ini nilai mata uang yang diperdagangkan, yang ditransaksikan, jadi menggunakan komputer dan sistem transaksi otomatis. Nah, pasar uang ini belum semakin merosot, semakin rugi gitu kan ya. Seperti ini. Dia spekulan itu akan membeli ketika harga diperkirakan ya. Jadi dia dengan melihat psikologi pasar, lihat berita, lihat macam-macam sumber informasi, spekulannya melihat bahwa oh nanti sepertinya akan naik nih nilainya. Hmm, maka dia akan membeli ya. Kemudian menjual ketika harga diperkirakan turun. Ketika harganya akan diperkirakan turun, ketika akan turun nih daripada dia apa itu menanggung kerugian, maka sebelum harga turun dia akan jual. Ya, itu adalah spekulan. Kemudian ciri-ciri spekulan itu apa? Melakukan transaksi untuk mencari untung dari fluktuasi harga. Kemudian yang kedua, bersedia mengambil risiko tinggi. Yang ketiga, tidak memiliki kewajiban atas barang atau mata uang yang ditransaksikan. Karena memang dia menggunakan dananya sendiri. Kemudian biasanya aktif di pasar spot, forward, future, dan opsi. Ya. Nah, ini ada latihan. Seperti biasa sih ini ada latihan. Ini gampang ya. Gampang ini, gampang kan ya? Jadi eh, ini ada tugasnya nanti saya berikan linknya untuk dikumpulkan. Ini di pasar spot, ini adalah
Yang nomor satu, dua itu direct, indirect, ya kan? Satu, dua, tiga, direct, indirectnya berapa? Dan lihat contohnya. Kemudian yang nomor empat itu juga sama, ya kan? Sama dengan yang di slide tadi saya sampaikan. Kemudian yang kelima, ini kita eh, menggunakan konsep arbitrase triangular tadi. Cuma saya ubah-ubah angkanya saja, tapi caranya itu sama. Ya, ini buat latihan supaya nanti kalau misalnya di UAS keluar sudah ada lah, sudah tahu lah, oh cara ngitungnya seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan kah? Kalau yang kemarin itu yang tentang pegadaian, saya sudah share slide-nya belum ya? Saya lupa. Sudah share belum ya? Sudah share belum saya? Saya tuh lupa udah share atau belum? Apa saya share-nya di Zoom atau kayak saya cari di itu kok kayak nggak ada di grup? Saya sudah share belum ya, Bapak Ibu ya? Bentar Yang Bu, dicek lagi Bu. yang Kayaknya pegadaian. Kan kemarin itu belum kita lah. udah Mengatasi masalah tanpa masalah itu. gitu. Kan kita sudah untuk UAS tadi kan mulai dari awal ya dari asuransi, kemudian dana pensiun, kemudian modal Ventura, Pegadaian. Yang terakhir Ventura, Bu, di grup, Bu. Oh, yang terakhir Ventura berarti yang Pegadaian belum ya? Yang Belum, tadi Bu. saya share Nah, yang Pegadaiannya. mengatasi masalah tanpa masalah itu. Nah, itu. Udah ada pengalaman Pak Joko? Nah, Bu, belum, Udah Bu. ada pengalaman? Gak ada yang digadaikan, Bu. Surasari Utama solusinya, Pak. Oh, Surasari Utama solusinya. oh itu loh. Temui temui Pak Rosid, Pak. Ini Pak Joko kan lagi sibuk PPDB ya, Pak ya? Udah selesai belum, Pak? Mumpung Baru ada mulai, promo ini, Bu. Pak, untuk biaya pendidikan ini 0,8. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, udah selesai. Adakah yang ditanyakan? Gampang atau susah? Gampangan ya. Insya Gampang Allah ini. gampang, Bu. Ya, tentang apa ini? Tentang pasar eh, uang nih ya. Jadi sampai terakhir kita sudah menjawab ini semua nih ya. Tadi tujuannya tadi ya. Nih ya, sudah bisa melakukan perhitungan direct, indirect, dan arbitrase. Ya, udah tahu valuta asing itu apa, fungsi, pelaku, kemudian jenis transaksinya. Ya, tadi ada pasar spot dan pasar forward, kemudian cara kerja seperti apa ya. Udah paham. Kemudian di sini udah terlatih juga menghitung direct, indirect, dan arbitrase. Dari sini ada yang ditanyakan, tadi saya ada berapa orang yang belum saya absen ya? Sambil saya ngecek nih. Rosid kayaknya. Hah, Pak Roset saja ya, Bu ya? Iya, iya. Oh iya, Pak Roset saja. Pak Roset tadi terlambat datang. Sholat, Bu. Oh iya, sholat, Pak. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri perkuliahannya, jam 8 sebentar lagi ya. Nanti Gak ada, eh, Bu. nggak ada. Nanti apa itu link pengumpulannya saya share ya. Kan soalnya ada di mana ini? Di slide saya soal latihannya. Jadi nanti saya segera sharekan di grup. Gak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Ini perkuliahan ke-14. Nanti kita bertemu lagi hari Selasa depan di waktu dan channel yang sama ya. Di sini di Zoom-nya Perbanas. Terima kasih Sport banyak. TV ya, Bu ya. Dalam, iya Pak. Di channel Sport TV. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kilaf. Sampai bertemu lagi di perkuliahan minggu depan dengan materi
mengenai etika di pasar modal. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.